Selamat sore saudaraku yang kekasih. Jumpa kita Sabtu tanggal 22 Agustus 2020. Membekali kita memasuki malam minggu panjang kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga kami tetap berdasarkan cinta kasih Tuhan melangkahkan kaki kami di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kami pun membawa makna terhadap sesama kami. Karena itu Tuhan, bekali kami dengan firman-Mu, firman yang kekal yang berkuasa itu, agar sungguh-sungguh kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 5 sampai ayat 12. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa bawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka bincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Memang Dia Tuhan. Dia senantiasa mengingatkan murid-muridnya agar waspada, berhati-hati, mengingat akan apa yang Dia ajarkan, yang Dia berikan, yang Dia sodorkan, yang Dia perbuat, termasuk kepada murid-muridnya. Tapi masih saja murid-murid ini memang lupa akan segala sesuatu yang baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan orang yang ada di sekitar mereka. Ini buktinya. Ketika mereka, dikatakan firman Tuhan di sini, mulai menyeberang dari danau itu. Saya pastikan ini pasti Danau Galilea. Lalu Yesus mengatakan bahwasanya kamu tidak bawa roti. Mereka lupa membawa roti. Dan Yesus mengatakan padalah terhadap ragi dari orang Farisi dan orang Saduki. Masih saja murid-murid Yesus salah tangkap dengan apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Karena mereka memperbincangkan soal roti. Mereka menganggap karena mereka lupa membawa roti, sehingga Yesus mengingatkan mereka supaya waspada terhadap ragi dari orang Farisi dan Saduki. Begitu mereka berbincang-bincang panjang lebar soal roti, Yesus masuk dalam perbincangan murid-murid itu. "Apakah iman percayamu kurang dengan aku sehingga kamu berbincang-bincang tentang roti? Apa kamu lupa bahwasanya aku telah memberikan makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 potong roti?" Disambung Yesus lagi, "Apakah kamu lupa bahwa 4.000 orang kukasih makan dengan 7 potong roti? Sisanya 7 bakul." Itu mau pertanda bahwasanya Yesus mengingatkan mereka bahwa yang kumaksudkan bukan soal ragi roti. Yang maksudkan adalah tetap raginya orang Farisi dan Saduki. Karena itu Yesus mengulangi, waspadalah dan berhati-hatilah
terhadap raginya orang Farisi dan Saduki. Lalu mereka heran dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika itu. Karena mereka selalu mengkaitkan soal ragi dengan roti. Ragi yang dimasukkan dalam adonan kue yang mempengaruhi tepung dan benda lainnya supaya menjadi roti yang baik. Ketika mereka membuat roti sebagaimana yang mereka, Yesus mau menunjuk kepada pengajaran orang-orang Farisi dan Saduki yang bisa mempengaruhi cara hidup, sikap dan iman percaya murid-murid itu ketika itu. Karena apa? Karena orang Farisi tidak menerima Yesus sebagai anak Allah. Karena orang Farisi menolak Yesus sebagai Mesias. Karena orang Farisi mengejar dan mau menghantam dan membunuh Yesus. Karena itu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah, berhati-hatilah, supaya jangan pengaruh pemahaman pengajaran orang Farisi dan Saduki memasuki kamu murid-muridku. Alhasil kamu pun menjadi lawan dan menjadi orang yang memusuhi aku. Dan itu terjadi kemudian bagi seseorang di antara murid Yesus yang akhirnya dipakai oleh orang-orang Farisi dan Saduki, alatnya untuk menjual dan untuk seterusnya membunuh, mematikan Yesus di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, luar biasa visi masa depan yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Firman Tuhan ini juga berlaku buat saudaraku semuanya, Bapak, Ibu, dan saya, supaya kita berhati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik, yang menggugat hal-hal yang etis, yang teologis, yang sungguh-sungguh memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada pemerintah, kepada negara, kepada segala sesuatu yang sifatnya membangun kebersamaan di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya itu, saudara kekasih, yang berkeluarga, yang bersahabat dengan baik melangkah pada masa kini atau hari ini, bisa dengan masuknya pengaruh iblis yang kita katakan merupakan ragi masa kini atau ragi yang ada di sekitar kamu, di sekitar kita. Yang ragi itu dibawa oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, termasuk yang dipakai oleh iblis, supaya hubungan antara satu dengan lain pecah dan retak. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berhati-hati dan waspadalah melangkahkan langkah kehidupannya di tengah-tengah dunia ini, agar semua rencana kehidupan yang baik berjalan mulus, agar persekutuan di tengah-tengah persekutuan yang saudara-saudari jalin bertahap melangkah masuk ke tujuan yang baik. Tentunya Bapak Ibu saudara yang kekasih memiliki persekutuan kecil, yang besar, di masyarakat, di gereja, di negara. Ada yang Bapak Ibu saudara masuki dan berkontribusi untuk membinanya dengan baik. Tapi hati-hati, ada saja ragi yang mempengaruhi kepada yang tidak baik. Dan Bapak Ibu jangan mau diperalat oleh iblis menjadi ragi yang tidak baik, yang menyusahkan, yang mengguncang persekutuan yang baik yang sudah dibangun bersama-sama dengan semangat kesatuan selama ini. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara-saudara supaya konsisten menjaga, memelihara nilai persatuan dari pengaruh dan ajaran yang tidak baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan berkat firman Tuhan yang senantiasa mengajarkan, mengingatkan kami agar kami waspada dan berhati-hati terhadap setiap kemungkinan yang bisa datang dari luar diri kami, yang datang dari luar persekutuan kami, yang menggoncang kebersamaan, yang mengguncang kesatuan sehingga bisa terpecah
Karena itulah kehendak iblis di tengah-tengah orang yang sungguh-sungguh menjalin kesatuan, apalagi yang satu dalam cinta kasih yang dalam nama Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menggugah iman percaya kami, agar tetap waspada memelihara iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.